Halo gengs, selamat datang di channel Dunia Film. Pada video kali ini gue mau bahas film lagi. Menurut gue film yang akan gue bahas kali ini film yang bagus banget bro. Karena pada film ini banyak scene yang memperlihatkan sebuah teknologi canggih yang tertanam pada sebuah senjata. Ya padahal gue tahu itu bohongan. Tapi ya namanya juga film. Meskipun bohongan tapi tidak mudah untuk membuatnya. Film yang akan gue bahas kali ini adalah film dengan judul Kingsman: The Secret Service. Film ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Matthew Vaughn. Ada beberapa aktor yang menjadi peran utama di dalam film ini. Di antaranya adalah Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Sophia Coxon, dan Michael Sheen. Sebenarnya masih banyak lagi aktor yang berlakon dalam film ini. Tapi kira-kira itu yang memiliki peran penting dalam film ini. Mungkin itu aja kali ya biografi filmnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Timur Tengah menjadi awal dalam film ini. Terlihat dua orang yang sedang mendengarkan radio tiba-tiba diserang oleh sebuah helikopter. Dilanjutkan dengan scene yang memperlihatkan seseorang yang sedang diinterogasi oleh kelompok orang bersenjata. Saat proses interogasi berlangsung, tiba-tiba sebuah granat meledak tepat di bawah bangku seorang yang sedang diinterogasi ini dan menewaskan salah satu agen kelompok bersenjata ini. Kelompok bersenjata ini adalah organisasi yang bernama Kingsman. Kingsman adalah sebuah badan intelijen swasta yang didirikan oleh elit Inggris yang kehilangan ahli warisnya dalam Perang Dunia I dan memutuskan untuk menggunakan uang mereka untuk melindungi dunia. Organisasi ini dinamai dari toko penjahit yang memberi pakaian kepada mereka. Untuk menghargai keberanian agen yang tewas, Harry Hart sebagai salah satu agen Kingsman yang diperankan oleh Colin Firth ini mendatangkan istri dan anak dari agen tersebut yang diperankan oleh Alex Nikolov sebagai Eggsy kecil. Sebenarnya organisasi Kingsman ini memiliki nama samaran atau kode pada setiap agennya bro. Kayak contohnya Harry Hart dengan nama samaran Galahad. Tetapi di sini gue nggak pakai itu karena takutnya nanti malah bikin bingung. Jadi gue sebut aja pakai nama aslinya bro. Oke lanjut. Sebagai ucapan terima kasih dan balas budi, Harry memberikan sebuah medali yang di belakangnya terukir sebuah nomor telepon yang bisa digunakan saat keadaan darurat. Tetapi Ibu Eggsy tidak mau menerimanya, sampai pada akhirnya Harry memberikannya kepada Eggsy. Alur cerita berlanjut dengan latar tempat di Argentina dan latar waktu 17 tahun kemudian. Terlihat pada sebuah ruangan terdapat seorang profesor dengan tangan yang terikat di sebuah kursi. Profesor ini bernama Profesor Arnold. Tampaknya Profesor Arnold akan disuruh melakukan sesuatu untuk bos orang ini. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. You will shit. Ternyata yang datang adalah salah satu agen Kingsman yang sedang menjalankan tugas untuk menyelamatkan Profesor Arnold. Agen ini memiliki kode Lancelot. Gue pakai kode ini karena nama dari orang ini tidak diperlihatkan dalam film ini bro. Lancelot membantai habis orang yang ada pada ruangan tersebut kecuali Profesor Arnold. Saat Lancelot baru akan menenggak minuman yang ada di tangannya, ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar lagi. Saat Lancelot mau membukanya, tiba-tiba tubuh Lancelot terbelah menjadi dua. Hal yang mustahil ini dilakukan oleh seorang gadis yang bernama Gazelle yang diperankan oleh Sophia Boutella. Karena Lancelot belum sempat membuka pintunya, akhirnya yang membuka pintunya adalah Gazelle. Ternyata yang datang adalah Richmond Valentine yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Valentine adalah bos dari orang yang dibantai oleh Lancelot dan Gazelle bisa dibilang asistennya Valentine. Sebelum membuka pintunya, Gazelle menutupi semua mayat yang ada dalam ruangan tersebut menggunakan sebuah kain. Karena si item ini jijik sama darah bro. Karena Kingsman kehilangan satu anggotanya, Arthur yang diperankan oleh Michael Sheen ini memutuskan untuk melakukan seleksi kepada beberapa kandidat yang diajukan oleh agen Kingsman. Arthur ini juga salah satu anggota Kingsman bro. Setelah Arthur memutuskan, Harry diberi tugas oleh Merlin yang diperankan oleh Mark Strong. Tugasnya adalah mencari tahu kejanggalan yang terjadi pada Profesor Arnold. Padahal beberapa saat lalu Profesor Arnold sedang diculik oleh Valentine. Anehnya, dia sudah dibebaskan dan terlihat di Universitas Imperial yang terdapat di Inggris. Tadi udah gue sebutin bahwasannya alur ceritanya sudah 17 tahun kemudian. Maka dari itu, Eggsy kecil sudah menjadi Eggsy dewasa yang diperankan oleh Taron Egerton. Eggsy tinggal di rumah bersama ibu, adik, dan ayah tirinya. Dan orang ini sepertinya bawahan dari ayah tirinya Eggsy. Eggsy juga tinggal di lingkungan yang bisa dibilang menyebalkan baginya. Karena saat dia nongkrong bersama teman-temannya di salah satu kafe, dia berbicara soal ayah tirinya yang menyebalkan. Dan memang pantas untuk dibicarakan. Di kafe yang sama juga terdapat beberapa bawahan atau anak buah dari ayah tirinya Eggsy.
mereka mendengar apa yang dibicarakan Exi tentang bos mereka. Tidak terima akan hal itu, salah satu anak buah ayah tirinya Exi menyuruhnya pergi dari kafe tersebut. Exi pergi dari kafe tersebut dan mencuri mobil bawahan ayah tiri Exi. Karena hal itu, polisi mengejarnya dan dia berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Di kantor polisi, dia dimintai keterangan tentang nama-nama dari teman-temannya yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika tidak memberikan informasi tersebut, dia akan dipenjara selama 18 bulan. Teringat akan sesuatu, Exi meminta izin untuk menelpon. Dia menghubungi nomor yang terdapat pada medali yang diberikan oleh Hari saat dirinya masih kecil. Dengan waktu yang singkat setelah menelpon nomor tersebut, Exi berhasil bebas dari hukuman penjara. Saat dia keluar dari kantor polisi, dia berjumpa dengan Hari, lalu pergi ke kafe tempat dia biasa nongkrong. Dan tiba-tiba geng ayah tirinya Exi datang dan nyuruh pergi Exi dan Hari. Dengan gayanya yang cool banget, bapak tua ini langsung mengunci pintu kafe tersebut sambil berkata, "Manners maketh man." Yang artinya adalah tata krama menjadikanmu lelaki. Dan langsung membantai habis geng ayah tirinya Exi dengan menggunakan senjata yang sangat canggih. Apalagi payungnya bro, beli di mana ya payung kayak gitu? Oke, lanjut. Saat Exi baru memasuki rumahnya, dia langsung dihajar ayah tirinya karena perbuatan Hari. Dan Exi berhasil lolos dari ayah tirinya karena pertolongan dari Hari. Hari tahu akan hal ini karena saat dia meletakkan tangannya di punggung Exi, dia menempelkan sebuah alat pendengar yang sekaligus juga bisa menghasilkan suara. Karena Hari memiliki semua data ayah tirinya Exi, Hari mengancam ayah tiri Exi bahwa dia akan melaporkan ke polisi atas perbuatan busuknya. Dan Hari menyuruh Exi pergi ke toko jahit yang dikatakannya. Lolos dari ayah tirinya, kini giliran anak buahnya yang mengejar Exi. Singkat cerita, Exi lolos dari kejaran geng ayah tirinya. Dan dia berhasil sampai ke toko jahit dengan nama Kingsman. Dan dia bertemu dengan Hari. Hari menawarkan kepada Exi untuk menjadi anggota Kingsman. Exi pun menerimanya. Lalu Hari membawa Exi ke markas Kingsman untuk melakukan tes. Dalam markas tersebut sudah terdapat beberapa orang yang akan mengikuti tes sebelum menjadi anggota Kingsman. Dan di sini ada seorang wanita yang cukup care dengan Exi. Wanita ini bernama Roxy yang diperankan oleh Sophie Cookson. Dan Exi pun menjalankan tesnya. Kalau kalian ingat, tadi Hari diberikan tugas oleh Merlin untuk menyelidiki kejanggalan yang ada. Sebenarnya bukan kejanggalan sih, lebih ke bagaimana si Profesor Arnold ini dibebaskan oleh Valentine. Tetapi di sini Kingsman belum mengetahui kalau yang milik Profesor Arnold itu Valentine. Jadi Hari harus menginterogasi Profesor Arnold agar mendapatkan informasi tersebut. Saat dia sedang menginterogasi Profesor Arnold, tiba-tiba palanya Profesor Arnold meledak cuy. Dan bukannya darah yang muncrat tetapi malah kayak gulali men. Karena muncratannya ini warna-warni. Ledakan ini disebabkan oleh sebuah implan yang ditanamkan di dalam kepala Profesor Arnold, tepatnya di belakang kuping. Yang menanam dan menciptakan implan ini tidak lain tidak bukan. Siapa lagi kalau bukan si Item atau Valentine. FYI aja nih bro, melansir dari situs Wikipedia, implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Oke, kembali ke ceritanya men. Muncratan dari ledakan ini mengarah ke mukanya Hari. Akibatnya mukanya Hari jadi warna-warni. Dan cairan warna-warni ini memberikan efek pusing ke Hari, membuat Hari tidak berdaya. Dan tiba-tiba ada dua orang yang datang ke ruangan ini. Sepertinya tujuan mereka membunuh Hari. Tetapi Hari sudah memasang bom di ruangan tersebut. Sesaat sebelum bom itu meledak, Hari loncat keluar ruangan lewat jendela. Karena kejadian ini, Hari mengalami cedera yang tidak begitu parah. Tetapi dia perlu dirawat agar cederanya bisa cepat pulih. Exi yang sedang mengikuti tes, Hari yang sedang dirawat, dan Valentine yang sedang memproduksi SIM card jahat. SIM card jahat maksudnya itu apa ya? Pokoknya ikutin aja terus bro jalan ceritanya. Terlihat Exi, Merlin, dan Hari sedang menonton televisi yang sedang memvisualisasikan Valentine yang sedang memperkenalkan SIM cardnya. Dan dia akan membagikan SIM card tersebut ke seluruh dunia secara gratis. Dan bisa digunakan oleh device apapun. Dan yang lebih menggiurkan lagi adalah pengguna SIM card ini dapat unlimited kuota internet seumur hidup bro. Karena SIM card ini menggunakan jaringan yang dibuat oleh Valentine. Singkat cerita, Exi dan Roxy berhasil lolos dari beberapa tes Kingsman. Dan tersisa satu tes lagi. Tesnya adalah menembak anjing peliharaan mereka yang mereka pelihara sejak pertama kali mereka mengikuti tes. Jadi semua calon anggota Kingsman harus memilih satu anjing untuk dipelihara saat mengikuti tes. Sayangnya Exi gagal lolos dari tes ini.
Tetapi Roxy berhasil lolos dari tes ini dan menjadi seorang Lancelot. Kalau kalian penasaran apa aja tesnya, kalian bisa tonton langsung aja filmnya bro. Karena kalau gue kasih tahu apa aja tesnya, takutnya nanti malah jadi spoiler abis dan bikin kalian bosen pas nonton filmnya. Jadi gue hanya fokus sama alur ceritanya aja. Pokoknya tes Kingsman ini keren bro. Karena Exi gagal dari tes terakhirnya, Exi pulang ke rumah bersama anjingnya. Padahal pas tes terakhir pistolnya nggak ada pelurunya bro. Exi pulang ke rumah dengan mencuri mobil milik Kingsman. Dan karena Kingsman ini mempunyai teknologi yang luar biasa keren, dengan mudahnya Harry mengambil kembali mobil tersebut dengan menggunakan remote control. Saat Harry mengendalikan mobil tersebut, Exi sedang membawa mobil tersebut. Dan Harry membawa Exi ke rumah dinasnya. Dan di sana mereka berbincang-bincang mengenai tes terakhir Kingsman yang gak bisa dilewatin Exi. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Merlin menghubungi Harry. Dia memberitahu Harry bahwa Valentine sedang berbicara tentang SIM card jahatnya. Merlin bisa tahu akan hal ini karena saat Valentine membeli sebuah topi tinggi di salah satu toko sekutu Kingsman, pada topi tersebut sudah terdapat alat pendengar yang sudah terhubung dengan Kingsman. Jadi Merlin bisa mendengar semua omongan Valentine. Valentine berencana untuk menguji SIM card jahatnya di sebuah gereja yang terdapat di Kentucky, USA. Karena hal ini, Harry pergi ke gereja tersebut untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Gue katakan SIM card jahat karena SIM card ini bisa memancarkan sebuah sinyal yang membuat penggunanya memiliki hasrat untuk membunuh manusia. Karena SIM card ini sudah disebarkan ke seluruh dunia, otomatis semua orang yang ada di dalam gereja tersebut akan saling bunuh nantinya. Tetapi di sini Kingsman belum mengetahui akan hal ini, dan pengujian SIM card ini pun dimulai. Dan tampaknya Harry juga terkena efek dari SIM card tersebut. Walaupun dia tidak memilikinya, tetapi dia dekat dengan device yang menggunakannya. Tapi itu hanya opini gue aja bro. Karena saat SIM card tersebut benar-benar aktif, Harry langsung menembak kepala seorang wanita dan setelah itu dia terlibat dalam perkelahian yang gila. Yang menyebabkan semua orang yang ada dalam gereja tersebut meninggal kecuali Harry. Serius bro, cara berantemnya Harry ini keren banget. Ini salah satu alasan gue kenapa gue suka banget sama film ini. Setelah selesai dengan perkelahian gila tersebut, dia meninggalkan gereja tersebut, tetapi saat dia keluar dari gereja tersebut, tiba-tiba Valentine datang dan menembak kepala Harry dari arah depan. Dan dia akan melakukan kegilaannya besok. Dia akan mengaktifkan seluruh SIM card jahat tersebut agar menimbulkan sebuah sinyal pembunuh. Akibatnya semua orang yang menggunakan SIM card ini akan saling bunuh satu sama lain. Dan SIM card ini sudah tersebar luas ke seluruh dunia bro. Tertembaknya Harry membuat seluruh agen Kingsman dan Exi berduka. Lalu Exi pergi bertemu dengan Arthur. Dia mengatakan bahwa Harry meninggal. Tetapi Arthur hanya mengatakan, kita memiliki bukti rekaman saat Valentine berbicara tentang kebusukannya. Tugas kita selesai. Lalu Arthur menyuruh Exi duduk dan bersulang bersamanya. Tetapi saat Arthur menuangkan minuman ke gelas, dia juga memasukkan sebuah benda ke dalam minuman Exi. Benda ini adalah semacam bahan kimia yang bisa diaktifkan dari jarak jauh dengan alat canggih Kingsman. Dan saat alat ini diaktifkan, bahan kimia tersebut akan bereaksi dan menyebabkan kematian. Dia melakukan ini karena sudah dipengaruhi oleh Valentine. Valentine mempengaruhi Arthur dengan iming-iming manusia adalah perusak bumi. Dan cara mengatasinya adalah dengan menyingkirkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Saat Exi dan Arthur selesai bersulang, Arthur menekan tuas yang ada pada alat tersebut. Artinya, sebentar lagi bahan kimia itu akan bereaksi dan membunuh Exi. Tetapi Exi sudah tahu apa yang dilakukan Arthur. Dia menukar gelasnya dengan gelas milik Arthur. Jadi di sini yang meninggal bukanlah Exi, melainkan Arthur. Dan ternyata kepala Arthur sudah ditanami sebuah implan yang sama dengan Profesor Arnold. Hal ini bisa kita tahu karena Exi membedah kepala Arthur di bagian belakang telinga. Saat Exi sedang melihat implannya, tiba-tiba handphone Arthur mendapatkan notifikasi dari Valentine. Isi notifikasinya adalah sebuah hitungan mundur untuk kegilaan Valentine. Pada notifikasi tersebut juga terdapat koordinat suatu tempat, dan Arthur disuruh pergi ke tempat tersebut agar tidak terlibat dengan kegilaannya. Dan tentunya Exi langsung memberitahu Merlin. Dengan sigapnya, Merlin langsung membuat rencana agar bisa menggagalkan kegilaan Valentine dan langsung terbang ke tempat yang diberikan Valentine lewat handphone Arthur. Merlin berencana akan menghancurkan salah satu satelit Valentine. Tujuannya adalah untuk memutuskan sinyal pembunuh yang ditimbulkan dari SIM card jahat. Jika satelitnya berhasil dihancurkan, akan butuh waktu untuk berpindah ke satelit lainnya. Celah ini bisa digunakan Merlin untuk masuk ke sistemnya dan bisa mematikannya. Roxy akan menggunakan sebuah alat untuk menghancurkan satelitnya, dan Exi akan turun langsung ke lapangan menghadapi Valentine. Tetapi sebelum menghadapi Valentine, dia harus melewati banyak sekali tentara Valentine, dan di sini dia menggunakan senjata yang sama dengan yang digunakan Harry, yaitu sebuah payung berteknologi tinggi. Singkat cerita, Roxy dan Exi berhasil dengan tugasnya masing-masing bro. Roxy berhasil menghancurkan salah satu satelit Valentine, dan Exi berhasil membunuh Valentine, dan film pun
selesai. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Jika ada kesalahan, kalian bisa komentar di bawah dan kita diskusikan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.